Akhirnya saya ada di titik 2 tahun kemudian, usia 21 saya udah siap nikah tapi punya kriteria kayak gitu. 23 saya mikir, kayaknya kalau gini terus susah. Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Akhirnya di situ saya ada seorang guru kehidupan saya di Medan. Beliau salah satu penasyid Maidani namanya. Beliau bilang sama saya, abang ini nikah dengan wanita yang abang nggak kenal. Abang samina watona sama ustadz. Karena abang udah, waktu abang jahiliyah, abang udah tahu semua tipe cewek. Wanita gitu-gitu aja. Tapi abang dengan ilmu yang abang tahu sekarang, abang nggak akan milih. Ya, jadi intinya teman-teman semua gitu ya, Ustaz, bahwa sekufu itu lebih pada visi yang sama. Yang kedua adalah sekufu dalam ilmu. Kalau sekufunya udah dengan niat yang sama, visi yang sama, lalu dia juga ilmu yang sama-sama mau belajar gitu, insya Allah nggak akan ada masalah. Dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya bukan pada sekufunya, tapi yang terpenting adalah tahu hak, kewajiban, dan peran. Karena banyak suami yang jadi istri, istri yang jadi suami. Ketuker, istrinya kerja, suaminya di rumah. Suaminya nyantai, istrinya malah capek-capean gitu. Nah ini yang menurut saya udah ada di zaman akhir tuh di situ. Itu yang hati-hati harus waspada. Terakhir nih ya, karena waktunya terbatas, berkaitan dengan memilih pasangan. Siap. Nah, Siap. ini kan ada apa? Ada dua kelebihan, ada satu kelebihan masing-masing dipunyai oleh Ikhwan atau Ahwan. Betul, ya? betul, Nah, kalau Ikhwan kan kelebihannya milih ya. Betul. Nah, milih siapa nih yang cocok Betul. gitu ya. Belum tentu juga diterima ya. Kelebihan Ahwan tuh nolak ya. Betul. Pernah satu aku nih ada seorang Ikhwan ya, yang diminta anak untuk memproses gitu ya. Siap. Udah tanya-tanya ada kriteria khusus nggak? Nggak ada kriteria khusus. Pas disodorin biodata Ahwat, nggak kenapa? Nggak cantik katanya. Waduh, Iya. katanya bukannya agama dulu, iya. Saya tuh pingin agamanya baik dan juga cantik. Subhanallah, ingin ideal lah begitu ya. Dan Allah takdirkan dia nolak. Ya si Ikhwan itu nolak Ahwatnya. Ya oke lah, saya itihan lagi. Lalu tertitipi lagi data ya. Wah ini dia Ahwatnya cantik, udah itu solehah. Diproses lah taruh. Tapi kebagian udah mau jadi Ahwatnya nolak. Nah mungkin di sini apa ya sebenarnya yang menjadi pertimbangan seseorang ya dalam kriteria memilih pasangan, baik itu untuk Ahwat ataupun Ikhwan. Ya, baik. Saya deketin ya Ustadz ya, biar ini suaranya. Ya, jadi teman-teman semua, intinya ya, saya pegangin. Intinya adalah hati-hati dengan jebakan kriteria. Kita jadi nggak nikah-nikah, cuman gara-gara kita termakan kriteria. Hati-hati. Nikah tuh kalau udah ibadah, kriteria kita jadi sederhana. Yang penting bisa nggak dia kita bawa sampai ke surga. Istri bisa nggak taat sama suami. Masalah cantik bisa di makeover. Masalah cowoknya kurang tinggi bisa minum susu. Gitu ya. Tapi masalah karakter itu number one. Ada orang yang dia bilang aku nggak punya kriteria, sok cariin aja. Itu yang kurang tepat. Harusnya bilang baik-baik kriteria kamu kayak gimana. Kalau kurang tepat, jadi ada orang yang gini, kriterianya ini nanti disodorkan selalu cari kelemahan yang lain. Berarti dia nggak fair. Udah tahu dia bilang nggak ada kriteria, tapi pas disodorin dia punya kriteria. Itu yang akhirnya nggak nikah-nikah. Makanya saya bilang di buku Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta, boleh memilih tapi jangan pilih-pilih. Kalau kita memilih itu hak kita. Tapi kalau kita pilih-pilih selalu akan ada kekurangan dari calon pasangan kita. Makanya sederhananya 3 tanda jodoh. Ini mungkin penutupnya Ustadz ya. Apa sih tanda jodoh atau tanda jawaban dari istikharah kita? Yang pertama, hati mudah menerima. Yang kedua, orang tua menyetujui. Yang ketiga, jalan menuju pernikahan dipermudah. Ini 3 tanda jodoh. Kalau ternyata kita hatinya insya Allah masalah kekurangan, kelebihan kita akan siap menerima. Waktu saya nikah sama istri,
Saya nggak cari dulu kelebihannya, itu mah udah nggak penting. Justru saya cek sedalam seminggu, saya siap nggak nerima kekurangannya. Dan ternyata benar, kekurangannya selama sampai 9 tahun sekarang, itu yang akan terus diulang-ulang. Tapi kita udah punya ruang kemaafan, karena kita tahu saya nikah dengan orang yang nggak sempurna dan saya juga nggak sempurna. Itulah bangun cinta. Kenapa ada orang ingin cerai? Karena dia mungkin nggak siap menerima kekurangan pasangan. Kalau kita nikah karena Allah, nikah karena ibadah, masalah kekurangan, kita jadikan itu kesabaran. Makanya indah kan perkaranya orang beriman gitu kan. Ketika ia diberikan ujian, dia bersabar, dia dapatkan kebaikan, diberikan ujian berupa kelapangan, dia bersyukur. Itu pun menjadi kebaikan bagi dirinya. Wah, misal mudah-mudahan ini bermanfaat Ustaz. Terima kasih. Banyak sekali nih pelajaran yang bisa Ana ambil juga nih ya. Siap, Subhanallah. Ini kayaknya nasihatnya buat Ana juga ya. Enggak, buat saya kan saya diajarin. Baik, Kang Sultan, Siap, alhamdulillah siap. sudah banyak sekali ilmu yang bisa diserap oleh kita semuanya, Ya. termasuk juga buat sahabat-sahabat semuanya ya di kajian pranikah. Mudah-mudahan nih dari apa yang dijelaskan tadi, setidaknya kita punya titik terang ke depan bagi yang ingin melanjutkan tahapan kepada pernikahan begitu ya. Walaupun sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pernikah ini, termasuk tadi ada sempat dibahas sama istri Kang Burkon berkaitan dengan nikah muda. Ini menarik juga, nanti mudah-mudahan satu saat Masih bisa. panjang ya. Masih panjang. Episode. Siap. Baik. Baik, itu aja dulu. Jazakumullah atas waktunya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat Amin. kita semuanya. Mungkin ada penutup atau Oke. Closing statementnya, mudah-mudahan Rumah Quran Indonesia makin berkah. Juga Ustadz juga keluarganya diberkahi. Ini guru saya dari SMA, Masya Allah ya. Sampai sekarang tetap istiqomah untuk mendidik generasi bangsa peradaban ya, untuk jadi para penghafal Quran, jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Tetap semangat buat teman-teman semua. Jangan selalu mikirin nikah, tapi yang lebih penting adalah persiapkan dirimu untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Untuk jadi ada yang lebih penting ketimbang cuman hanya nikah. Nikah cumanlah part of gitu loh. Tapi pernikahan juga akan berpengaruh pada masa depan kita gitu. Makanya jangan salah milih jodoh, carilah partner hidup yang siap berjuang bersama, mengarungi roller coaster kehidupan, berdakwah bersama, berjuang bersama. Ingat terakhir, nikah bukanlah akhir dari perjuangan, tapi ia adalah awal dari perjuangan untuk bisa tetap istiqomah dalam dakwah. Saya Stephen Holly, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik sahabat-sahabat, kita tutup aja ya. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.